Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Puspita dengan NIM 112410757. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan UMKM Lazato. Pengelolaan kas dan laba bersih pada UMKM Lazato selama triwulan 3 tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana Lazato mengelola keuangan usahanya, mengelola aspek arus kas dan laba bersih. Baik, langsung saja di sini kita bahas mengenai analisis keuangan UMKM Lazato. Di sini ada latar belakang UMKM Lazato. UMKM Lazato bergerak di bidang kuliner cepat saji yang menjual ayam crispy, burger, nasi geprek, dan minuman kekinian. Aktivitas keuangan meliputi pembelian bahan baku, gaji, dan biaya operasional. Menu andalannya antara lain ayam crispy, burger, nasi geprek, serta minuman kekinian. Setiap hari, Lazato melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Karena itu penting dilakukan analisis sederhana untuk menilai apakah pengelolaan kas dan laba usaha ini sudah berjalan efisien dan menguntungkan atau belum. Selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi arus kas masuk dan keluar. Yang kedua yaitu menganalisis pertumbuhan laba bersih. Yang ketiga memberikan rekomendasi efisiensi keuangan bagi UMKM Lazato. Tujuan utama analisis ini adalah untuk melihat bagaimana kondisi arus kas Lazato selama 3 bulan terakhir, bagaimana tren pertumbuhan laba bersihnya, dan memberikan rekomendasi agar usaha dapat berjalan lebih efisien secara keuangan. Lalu di slide selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis laporan arus kas dan laba rugi sederhana. Di sini ada langkah-langkah yaitu yang pertama menghitung kas masuk dan keluar, menentukan laba bersih tiap bulan, dan menganalisis tren pertumbuhan dan margin laba. Data diperoleh dari pencatatan transaksi penjualan dan pengeluaran Lazato selama bulan Juli hingga September 2025. Langkah-langkahnya meliputi perhitungan kas masuk dan keluar, menentukan laba bersih setiap bulan, dan menganalisis perubahan atau tren yang terjadi. Selanjutnya ada laporan keuangan UMKM Lazato. Dari bulan Juli sampai September, rata-rata laba bersih per bulan yaitu ada sebanyak Rp10.333.000. Lalu pertumbuhan laba bersih dari bulan Juli sampai bulan September itu sekitar 33,3%. Margin laba rata-rata yaitu ada 31%. Berdasarkan laporan keuangan triwulan ketiga tahun 2025, penjualan Lazato meningkat dari Rp32 juta menjadi Rp38 juta. Kenaikan ini diikuti oleh peningkatan biaya bahan baku dan operasional, namun laba bersih tetap meningkat signifikan dari 9 juta menjadi 12 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Lazato mampu menjaga efisiensi dan pertumbuhan laba secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas laporan arus kas UMKM Lazato. Dari laporan arus kas dapat dilihat bahwa setiap bulan Lazato memiliki kas bersih positif. Artinya jumlah kas yang masuk lebih besar dibandingkan kas yang keluar. Saldo kas meningkat dari 9,5 juta menjadi 32,5 juta dalam 3 bulan, menunjukkan kondisi keuangan yang liquid dan sehat. Next, kita akan membahas analisis rasio keuangan. Di sini ada tabel analisis rasio keuangan yang bisa teman-teman lihat. Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan kinerja yang efisien. Margin laba bersih sebesar 31% tergolong sangat baik bagi UMKM kuliner. Pertumbuhan laba 33% menunjukkan bahwa strategi penjualan dan pengendalian biaya berjalan efektif. Selanjutnya ada evaluasi dan tantangan. Kelebihan di sini adalah penjualan meningkat setiap bulan, arus kas positif dan stabil, tidak ada pinjaman modal atau utang usaha. Tantangan yaitu ada biaya bahan baku meningkat, kebutuhan promosi digital masih kurang, pencatatan keuangan masih manual.
Kenaikan harga bahan baku bisa mempengaruhi laba di masa depan. Selain itu, pencatatan manual masih bisa berpotensi menyebabkan kesalahan. Perlu penerapan sistem pencatatan digital sederhana untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari keuangan UMKM Lazato tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja keuangan triwulan 3 positif dan stabil. Laba bersih meningkat 33%, arus kas sehat, dan margin keuntungan tinggi. Rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu kerjasama langsung dengan pemasok bahan baku, promosi digital di media sosial dan aplikasi pemesanan, gunakan aplikasi pencatatan kas sederhana, sisihkan 10-15% laba untuk ekspansi usaha. Secara keseluruhan, Lazato berhasil menjaga pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan arus kas yang sehat. Untuk ke depan, Lazato disarankan menjalin kerjasama langsung dengan pemasok, memperluas promosi digital, serta mulai menggunakan aplikasi keuangan sederhana agar lebih efisien. Terima kasih. Semoga analisis ini bermanfaat bagi UMKM Lazato dan pelaku usaha kuliner lainnya. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan pengelolaan kas dan laba agar usaha tetap berkembang dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.